Kemenak Temanggung Ganteng, Madrasah Mandiri berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nindi Melinda Sari SPD. Bu Nindi di sini dari MTS Bani Haji Abdul Rashid Ngadirejo. Bu Nindi mengampu mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang yang namanya kalor dan perubahannya. Coba Bu Nini mau tanya, apakah kalian pernah dengar apa yang disebut dengan kalor? Wow, ternyata ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Oke teman-teman semuanya, tapi sebelum kita bahas, kita lihat KD-nya dulu ya. Nah, dari KD tersebut sudah dijelaskan apa saja yang akan dibahas di materi kalor dan perubahannya. Namun sebelum itu, ternyata kalor sudah ada di dalam ayat suci Al-Quran. Ya. Apakah kalian mau dengar apa ayatnya? Disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minas sajari akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Shadaqallahul adzim. Dari ayat tersebut, coba Bu Nindi akan menanyakan sesuatu kepada kalian. Apa yang tubuh kalian rasakan ketika kalian berada di dekat api unggun? Betul sekali, tubuh akan merasa hangat karena berada di dekat api unggun. Itu merupakan salah satu contoh dari penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak penjelasannya ya. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor dalam satuan internasional adalah joule. Sudah tahu teman-teman semuanya? Itu adalah pengertian kalor. Oke, yang selanjutnya kita bahas tentang kalor pada perubahan wujud benda. Kira-kira ada apa aja ya? Kalor pada perubahan wujud benda dibagi menjadi 6 peristiwa. Karena benda dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat menjadi benda cair disebut dengan mencair. Benda cair menjadi benda padat disebut dengan membeku. Benda cair menjadi benda gas disebut dengan mengembun, sedangkan benda gas menjadi benda cair disebut dengan menguap. Selanjutnya, benda padat menjadi benda gas disebut dengan menghablur, sedangkan benda gas menjadi benda padat disebut dengan menyublim. Jadi teman-teman, perubahan wujud suatu benda itu dikarenakan benda tersebut menerima kalor atau benda tersebut melepaskan kalor. Coba, peristiwa apa saja yang mengakibatkan benda tersebut menerima kalor? Jadi, untuk peristiwa sebuah benda yang menerima kalor diantaranya adalah Es yang mencair, kapur barus yang menyublim, air yang menguap. Kemudian beberapa peristiwa yang melepaskan kalor diantaranya air yang membeku, embun di pagi hari, dan batu kristal pada freezer. perubahan wujud zat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita menjemur pakaian. Bisa dilihat ya. Jadi ketika pakaian itu basah,
dan dijemur, maka uap akan naik ke atas dari pakaian tersebut. Itu merupakan peristiwa penguapan. Selanjutnya kita bahas tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 peristiwa. Di antaranya ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu apa? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara. Jadi contohnya bisa dilihat di video berikut. Dari video berikut, video dalam pemanasan batang logam, partikel pada ujung logam bergerak cepat, sehingga pada ujung logam yang kita pegang akan terasa hangat. Setiap bahan memiliki nilai konduktivitas yang berbeda. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, pada contohnya bahwa ada benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik, disebut dengan konduktor. Contohnya karbon, logam, dan larutan elektrolit. Sedangkan untuk benda yang sulit menghantarkan kalor disebut dengan isolator. Contohnya kayu, kaca, plastik, karet, dan lain-lain. Berikut penjelasan tentang konduksi. Selanjutnya menuju ke nomor 2 yaitu konveksi. Jadi konveksi itu apa? Perpindahan kalor dari satu tempat menuju ke tempat yang lain dengan gerak partikel bendanya. Coba contohnya di apa ya? Contohnya adalah ketika kalian memanaskan air. Oke, contoh yang lain adalah pada saat ada angin darat dan angin laut. Bisa disimak di gambar ini ya. Angin darat akan kita rasakan pada malam hari. Udara dingin berhembus dari daratan ke lautan. Hal ini terjadi karena daratan melepaskan energi panas yang diserap selama seharian oleh permukaan bumi. Sedangkan pada angin laut terjadi pada siang hari. Proses terjadinya dimulai pada pagi hingga sore hari. Daratan akan menyerap lebih cepat energi panas dari matahari sehingga terjadi perbedaan panas dan lautan mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi. Kemudian udara tersebut akan mengalir ke daratan karena di darat tekanan udaranya lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Jadi ada alat yang digunakan untuk menyelidiki radiasi pada suatu benda disebut dengan termoskop. Kira-kira seperti apa ya termoskop itu? Kita lihat dan kita simak dari gambar yang ada di sini. Jadi ini merupakan gambaran dari termoskop. Termoskop terdiri dari 2 buah bola kaca yang dihubungkan dengan pipa yang berbentuk U berisi air alkohol yang diberi pewarna yang berbeda pada masing-masing bola kaca. Apabila pancaran kalor mengenai bola A mengakibatkan tekanan gas pada bola A menjadi besar, maka mengakibatkan turunnya permukaan zat cair yang ada di bawahnya. Jadi sudah dijelaskan apa manfaat dari termoskop. Selanjutnya, untuk contoh radiasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, ketika matahari menyinari bumi. Yang kedua adalah ketika kita merasa hangat apabila berada di dekat api unggun. Yang ketiga adalah ketika kita menjemur pakaian.
Nah, itu saja yang dapat Ibu Nindi sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan share kepada teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.